Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengaosan ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah, yang insyaallah mugi-mugi tansah pinaringan rahmat serta taufik saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul berjumpa di majelis ilmu yang meskipun wau dalu sarenipun Bapak Ibu tasik kirang nggih. Kirang mboten sarenipun? Oh mboten. Tadi malam panjenengan tidur jam berapa Bapak Ibu? 9.10, Masya Allah. Tadi malam saya pulang dari Depok karena Mbah Lurah Depok, Pak Sugeng, beliau baru kondur saking Tanah Suci, kemudian menyelenggarakan acara tasyakuran umroh. Jadi saya pulang dari Depok kemarin sudah hampir jam 11 malam. Ya Pak, daripada Isya acaranya sampai jam 10 ramah tamah jagungan seterusnya, hampir jam 11 baru pulang kemarin. Kemudian persiapan tidur, ya kan tidak mungkin datang langsung blek-blek nih Pak ya. Ya pasti ada apa, resik-resik dulu gitu, tukang mandi macam-macam. Tak lihat Masya Allah sudah mau jam 12. Itu saya sempatkan juga kemarin keliling cari solar, ternyata solar di mana-mana habis ya. Gantian stok di pom bensin. Bahkan di Karangsoko itu sekitar jam 11 malam antriannya sampai dokter sinten niku. Nah, Dokter Narto dari pom bensin sampai enggok-enggokan itu. Truk-truk elep antri semua. Karena lagi susah Pak solar ini. Akhirnya ini mobil saya juga solarnya juga mau habis. Lagi dipanggil di Damal Tumbas Dex Pak, duitnya tidak nutut Pak.
Akhirnya mau nggak mau ya biosolar ya. Dan tadi sebelum jam 3 sudah bangun dan antri di pom bensin. Jadi tadi malam itu mungkin istirahatnya baru 2 jam setengah. Setelah antri solar langsung ke sini, itu pun sudah mau komat tadi itu ya. Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu ya, sebagian daripada perjuangan hidup yang harus dilalui. Terus kurang turun itu nggih biasa. Bahkan ketika saya membimbing jamaah umroh Singapura ya, itu pas rame-ramenya, kloter yang satu belum selesai, saya harus jemput di bandara. Itu kadang-kadang 2 hari 2 malam, bahkan pernah 3 hari ini buatan apa? Buatan istirahat katek nih Pak. Ya. Jadi istirahat 2 jam, istirahat 3 jam, bahkan waktu istirahat saya yang paling panjang itu di dalam bis. Karena dari Jeddah ke Mekah itu ada sekitar waktu 2 jam sampai 3 jam, ya itu yang dipakai untuk tidur. Nanti kalau sudah sampai di Mekah, aktivitas full buat teman-teman apa? Istirahatnya ya. Tapi ya kalau bayarannya cocok ya tetap senang Pak ya. Nah itu ya. Iya. Iya, sebenarnya waktu ngatok gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah capek, kesel, kemudian bayar ini pun buatan apa? Cocoknya. Saya itu yang paling kasihan itu sih Pak, guru honorer Pak. Ya Allah. Sudah kerjanya rodi, tapi bayar ini pun sesasi pinten. Pinten Pak? Guru honorer itu. Beda-beda ya, tergantung sekolahnya dan tergantung jam mengajarnya. Ada yang 500 sebulan, ada yang 800, kasihan. Kasihan sekali. Padahal kalau di negara-negara lain, masyarakat muslimin, itu guru itu termasuk profesi yang sangat diajeni, Pak. Karena memang dari guru itu nanti akan muncul generasi penerus bangsa. Ya. Bahkan di Arab Saudi, guru SD, Pak, guru apa? SD. Itu gajinya paling sedikit 4.000 real. Kalau dirupiahkan sekitar 16 juta. Guru apa nih? SD. Terus seharusnya Mas Edi Sis ini paling buatan 16 lah Pak. Elek-elek yang 11 lah ya. Terus kalau dosen saya di kampus ya, itu paling buatan gaji pokoknya 8.000 real plus dapat apartemen gratis. Itu kalau dosen di kampus Madinah. 8.000 ini berarti pintar nih gaji pokoknya 32 juta. Itu belum kalau misalkan dia megang jabatan sebagai apa? Dekan ataupun kepala prodi macam-macam itu pasti tunjangannya ada ya, tunjangan istri, tunjangan anak macam-macam. Ya. Dan satu negara yang tidak menghargai profesi pengajar itu adalah negara yang tidak pengen pinter. Tidak pengen apa? Tidak pengen pinter. Nah, itu artinya ketika di Indonesia itu para guru mereka belum mendapatkan apa ya istilahnya, belum mendapatkan kesejahteraan. Jangan-jangan masyarakat muslimin ini tidak terlepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini kemungkinan husnudonnya Pak. Kemungkinan apa? Husnudonnya. Husnudonnya memang belum ada dana yang cukup untuk membayari guru dengan harga yang layak. Ini husnudonnya. Beban negara ya Allah. Itu kalau misalkan orang yang di depan saya Pak, mungkin sudah saya tapuk itu Pak. Ya. Kalau misalkan sampai mengatakan guru ini apa? Beban negara. Ya. Tapi sisi yang kedua, sisi suudonnya Pak. Atau kita katakan sisi negatifnya. Ya. Mungkin memang ada beberapa pihak yang pengen mendesain Indonesia ini orang-orangnya supaya tetap bodoh Pak. Kenapa?
Kalau rakyatnya bodoh, maka nanti juga mereka akan memilih pemimpin yang bodoh. Karena kalau rakyatnya niku pinter, niku mboten saged dipun sogok, dan mereka pasti bakal mencari pemimpin yang nawa, yang pinter juga. Maka sebenarnya sistem demokrasi ini sangat tidak cocok bagi negara berkembang. Tapi untuk negara yang maju, pendidikannya sudah baik, itu juga tidak bagus, tapi lebih mendingan. Kenapa? Kalau di negara maju, Pak, rakyatnya itu sudah pinter-pinter, maka mereka itu kalau memilih pemimpin ya pasti yang pinter. Mereka tidak mau dipimpin oleh kepala negara yang ijazahnya mau buatan jelas, Pak. Yang anaknya juga wallahu alam, jelas nama buatan wallahu alam. Maka lagi-lagi masyarakat muslimin, kita sebagai warga Indonesia yang bagus tidak boleh mendukung yang negatif-negatif itu. Dalam artian kita tetap harus berjuang untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan negara semampu kita. Karena mencerdaskan masyarakat, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu amanat daripada Undang-Undang Dasar. Ya. Kan setiap upacara kita baca itu ya, bahwasanya bangsa Indonesia itu salah satu amanat yang dititipkan kepada generasi penerusnya, yaitu apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kita baca terus, Pak, setiap Senin, Pak. Tapi kok ya Allah ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Dan tidak ada kewajiban bagi pemerintah sebenarnya untuk ngasih makan anak-anak, tidak ada. Karena ngasih makan anak ini merupakan kewajiban sinten? Orang tua. Artinya apa? Kalau orang tuanya niku mapan, duwite akeh, yo mesti anaknya dipakan sing bergizi. Tapi kalau kenapa sih orang tua itu tidak ngasih makan anaknya yang bergizi? Maka jangankan ngasih makan yang bergizi, Pak. Untuk makan biasa saja tasik kangelan. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan info ya. Masjid Sulaiman Arif Abdillah ini termasuk yang Jumat berkahnya itu bergizi. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Masya Allah. Saya dapat laporan dari beberapa jamaah yang sudah sholat Jumat di sini. Mereka keliling dari masjid ini, masjid ini, masjid ini, dan salah satu tempatnya Masjid Sulaiman yang disurvei. Dan dia sholat Jumat itu pernah 2 kali. Yang pertama ketika dia datang sholat Jumat itu, menunya di sini sate, Pak. Pernah ya, Mas? Sate. Pas datang yang berikutnya, menunya gado-gado. Masya Allah. Ya. Dan ini semua adalah makanan-makanan yang nama bergizi. Dan nampaknya Saanggale ini kayaknya yang Jumat berkahnya sate nama masjid niki, Pak. Saya seumur-umur keliling khutbah-khutbah di masjid yang lain itu belum pernah saya dapat makanan sate itu, belum pernah. Tapi ini pas qadarullah, pas satenya muncul itu bukan giliran saya yang khutbah di sini. Dan juga kalau jadwal saya di sini empun Jumat pekan kedua, Mas Hafid, karena pekan kedua itu jadwal saya tabrakan sama Al-Ikhlas Mogalan gitu. Saya mungkin nanti bisa digeser ke Jumat yang lain sehingga boten tabrakan kali masjidnya. Mau digeser ke Jumat pertama atau keempat gitu. Karena jadwal saya di sini kan 2 bulan sekali kayaknya ya, di jadwal itu untuk khutbahnya 2 bulan sekali. Jadi mungkin nanti jangan dipaskan di hari Jumat kedua ya, karena Jumat kedua nanti tabrakan sama Al-Ikhlas Mogalan ya, harus salah satu ngalah lagi, entah Al-Ikhlasnya yang ngalah atau sini yang ngalah.
Kenapa kadang-kadang kalau aboti al-ikhlas itu? Karena al-ikhlas itu buatan gadah khotib, Pak. Kasihan itu. Sementara di sini insya Allah banyak lah. Mas Hafid bisa khotbah, Mbah Toha bisa khotbah gitu kan ya. Mas Edi juga bisa khotbah ya. Jadi di sini banyak insya Allah khotibnya. Nah, cuma yang jadi soal ini apa? Beberapa jamaah ngeluh kalau yang Ahad pagi di Masjid Sulaiman. Kenapa? Karena tidak enaknya merintis pengajian belakangan. Ini kan termasuk carry, Pak, kalau dibandingkan masjid-masjid yang lain. Akhirnya mereka banding nih. Lek neng Syekh Musa ki Ahad pagi mesti enek sarapane. Neng Atakwai Ahad pagi mesti enek sarapan. Aku moro neng Masjid Sulaiman. Halah. Boro-boro sego rotine sitok-sitok gitu. Ya meskipun itu tidak boleh Pak ngomong seperti itu ya. Tapi kita sebagai pengurus ya harus legowo ketika ada masukan dan kritikan ya. Harus berbesar hati Pak. Ampun cepat nesu ya, tidak boleh ya. Jadi pengurus nesunan kemudian mutungan itu tidak boleh ya. Harus rendah hati dan banyak-banyak bersabar ya. Itu juga Mas Hafid ya, susahnya merintis pengajian belakangan itu memang biasanya ya orang itu membanding-bandingkan yang sama yang sudah ya. Mudah-mudahan nanti Mas Hafid ini rezekinya tambah banyak Bapak Ibu ya, kliniknya semakin rame sehingga nanti mudah-mudahan Ahad pagi itu wonten nasinya ya, sarapannya gitu. Insya Allah insya Allah bisa. Karena semakin hari saya lihat Masjid Sulaiman ini semakin mengalami kemajuan ya, jamaahnya sudah semakin banyak gitu kan. Kemudian juga Masya Allah ya, camilannya, snacknya, kopinya juga sudah istiqomah Masya Allah. Tinggal ditingkatkan MBG-nya, gizinya MBG-nya. Oh iya, Masya Allah ini ya. Kebersihannya termasuk yang paling bagus ini Pak Masjid Sulaiman ini. Setiap kali saya datang ke sini, lantainya bersih. Yang nyapu sih tadi Pak, biasanya Pak. Pak Nur. Ya, Masya Allah, bagus soalnya kebersihannya. Padahal harusnya masjid di pinggir jalan ini kok pripun reget ya, debunya banyak, harusnya seperti itu harusnya. Tapi ini Masya Allah bersih, kebersihannya bagus ini. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas Bapak Ibu. Apa terakhir? Pak Wito nih yang punya catatan. Oh, Pak Wito nggak hadir pekan kemarin. Nah, ini masalahnya ya. Sekarang di jeep nih biasanya kalau tangleti ya. Siapa yang nyatet pekan kemarin sampai apa? Parfum. Kenapa? Parfum ya. Okay. Tertawanya Nabi sama Nabi dereng Pak? Dereng ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan masuk ke apa? Pripun? Lisannya Rasul. Oh, bicaranya Nabi ya. Nabi itu bicaranya gimana ya? Tapi pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab ma jaa fi dhahik, yang akan menerangkan kepada kita tentang bagaimana tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Nabi itu kalau guyu, Pak. Apakah Nabi itu guyunya cekakaan
Atau Nabi itu tidak pernah guyu? Ya. Kalau Bapak Ibu termasuk sing pundi, Pak? Cekakaan apa sing mboten nate guyu, Pak? Ya. Masya Allah. Kana hadyuhu fi dhahaki wasatan kasairi umurihi jullu dhahkihi at-tabassum. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab ini, kana hadyuhu dahulu, hadyuhu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahki, ketika beliau tertawa, wasaton, beliau itu kalau tertawa Bapak Ibu adalah pertengahan. Beliau ketika tertawa, maka tertawanya beliau ini kepripun? Pertengahan. Kasairu umurihi, sebagaimana perkara-perkara beliau yang lain. Artinya apa? Beliau ini kulek guyu nggih mboten ngantos sing cekakaan. Ya. Dan juga beliau bukan orang yang ndak pernah belas tertawa. Mboten nate guyu niki nggih mboten saya, Pak. Metutut, besengut, antara hidungnya, mulutnya, pipinya, jidatnya jadi satu terus. Ya. Dan juga tertawa yang berlebihan niku nggih mboten saya. Ya. Artinya segala yang bagus itu adalah di pertengahan. Wa jullu dhahkihi atabassum, bahkan mayoritas daripada tertawa beliau itu adalah senyum. Mayoritas tawa beliau ini kenapa senyum. Wa idza dhahika bisautin la yakunu qahqahatan, dan ketika beliau itu tertawa itu tidak sampai qahqahatan. Apa itu Pak qahqahatan, Pak? Cekakaan, ahsantum ya. Enggak sampai cekakaan. Wa innama huwa sautun yasma'uhu al-qaribu dunal ba'id. Dan salah satu ciri tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu apa? Sautun, suaranya itu yasma'uhul qarib, hanya terdengar orang-orang yang dekat dengan beliau. Dunal ba'id, sementara orang-orang yang jauh dengan beliau itu tidak bisa mendengarkan suara tertawanya Nabi. Berarti Nabi kalau tertawa banter nopo lirih Bapak Ibu? Ada sebagian orang, Pak. Ini kulek guyu, Masya Allah. Guyunya di RT 28, suaranya sampai RT 13. Ya. Ada orang yang guyunya itu di pos kampling, di kolam renang sik krungu, Pak. Saking bantere. Maka tertawa yang seperti itu tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Pak orang yang guyu cekakaan yang jero omah, ngantek-ngantek wong neng jaba niku krungu. Ya. Atau orang yang tertawa di jalan saking bantere kon jero omah krungu. Maka itu merupakan tertawa yang berlebihan. Dan jangan sampai Bapak Ibu, ini juga ilmu ya, orang yang terlalu banyak tertawa maka itu bisa mematikan hati ya. Orang yang terlalu sering tertawa maka itu bisa mematikan hati. Maka nonton stand up niku nggih boleh, Pak.
Bapak Ibu nate nonton stand up komedi? Nate? Boleh-boleh saja. Nonton hiburan, nonton komedi, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai tontonan setiap hari, apalagi tontonan setiap saat. Ya. Karena guyu atau mengonsumsi sesuatu yang bisa membuat kita itu tertawa, Pak. Kalau dari segi ilmu kesehatan, itu nanti akan bisa memunculkan dopamin di otak kita. Ya. Jadi sebenarnya masternya Mas Hafid ini masalah kayak gini itu ya. Kesehatan. Loh Ustadz, saya bukan jurusan kesehatan, ya minimal panjenengan tiap hari bergelut di klinik ya, itu ya sudah sering mendengar pasti gitu. Jadi di otak kita Bapak Ibu itu ada satu cairan, namanya cairan kebahagiaan. Namanya apa? Dopamin. Itu cairan kalau misalkan terlalu banyak, Pak. Dopamin itu kalau memenuhi otak kita, terlalu banyak guyu, terlalu banyak tertawa, cekakaan, terlalu banyak mengonsumsi sesuatu yang membuat hati itu senang berdebar-debar, maka orang itu nanti akan sulit untuk merasa bahagia, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang terlalu banyak mengonsumsi candaan ataupun komedian, Bapak Ibu, itu dia untuk bahagia itu sulit. Ya. Karena apa? Dia sudah sering mendengarkan sesuatu yang lucu, maka kalau misalkan dia mendengarkan sesuatu yang tingkat kelucuannya itu di bawahnya atau sama, Pak, dia bakal boring, bosan. Jadi ini sama juga sebenarnya dalam semua hal. Kalau sesuatu itu kebanyakan, maka sampun boten nikmat malih. Sesuatu itu kalau kebanyakan, maka sampun boten apa? Nikmat malih. Contoh, orang yang tidak pernah makan soto, Pak. Sekali dia makan soto, Masya Allah, seger ya, karuan gitu. Coba kalau misalkan dia sehari dikasih 5 kali sehari kon makan soto, Pak. Pagi bersubuh kon makan soto. Nanti jam 8 suruh makan soto. Makan siang soto, sore, malam, besok dikasih soto, tasik purun mboten. Blenger, Pak. Wah. Maka sesuatu itu kalau berlebihan nggih mboten apa? Mboten sae. Ya. Jangankan soto, Pak. Sate mawon. Niku lek kekerepan nggih napa? Dan memang Pak, makan sate itu terlalu sering mboten saya untuk kesehatan. Karena apa? Sesuatu yang dibakar itu nanti akan mengandung zat senyawa yang namanya apa? Karsinogenik. Panjenengan kula niku asline riyen Pak, lek mboten dados ustaz ngoten Pak. Paling kula niku pun dados dokter punan ya. Karena nilai matematika saya, biologi saya itu 100 terus, Pak. Ya. Bahkan ujian nasional SMA, matematika saya itu cuma salah 1 til, Pak, dari 40 soal. Ya. Berarti berapa nilainya itu? 95 ya, kalau salah satu. Karena satu soalnya itu nilainya 0,5. Ya. Kenapa Ustadz kok milih jadi Ustadz, Ustadz? Apakah gara-gara panjenengan dulu sudah memang tahu jadi Ustadz itu pahalanya besar ya? Belum tentu, Pak. Karena memang tidak punya duit untuk daftar ke fakultas kedokteran. Kenapa? Ya kan panjenengan tahu ya, orang tua saya nyawa jualan meracangan ya. Kalau untuk biayai anak ini fakultas kedokteran kita yang buatan apa? Lah kalau mawon riyen itu masuk pondok itu digoleknya sing gratis, Pak. Ya di Jogja itu alhamdulillah pondok saya itu gratis. Jadi di Jogja itu ada pondok Binbas itu bayar. Waktu itu SPP-nya sudah 500, Pak. Di zaman itu tahun 2010 itu kan sudah termasuk banyak. Tahun 2010 SPP 500.000 itu. Terus di Ibnu Abbas
di zaman itu sudah 700. Nah, ada satu yang bagus juga gratis, namanya Mardotullah Al-Islami. Ya, akhirnya ya wes le, awakmu pengen mlebu sing ngendi? Sebenarnya saya tahu bapak itu nawari saya seperti itu, bukan disuruh milih pak. Bapak nawari seperti itu, aslinya ya setengah ngarah nih, lo pilihan sing gratis iki lho, bapak ora duwe duit gitu. Akhirnya ya udah, saya masuk ke sekolah yang gratis itu. Nah biasanya Bapak Ibu, kalau sekolah niku gratis, panjenengan nggih pun berharap banyak dari segi makanan. Bahkan dari segi air mawon, saya itu 4 tahun di pondok harus ngangso, Pak. Tahu ngangso panjenengan? Golek banyu, betul. Jadi dari sumurnya itu, tempat penampungannya itu ke kamar mandi jaraknya 20 meter. 20 sampai 30 meter. Nah, itu kita kalau mau kencing atau BAB harus ngambil air dari sumur, kemudian apa? Ngusungi, melampah, Bu. Apalagi di Gunung Kidul, di zaman itu, toyo tasik kangelan, Pak. Panjenengan yang sudah pernah ke Gunung Kidul tahu pasti di sana itu. Ya. Air di sana sulit, jadi untuk apa? Kebutuhan air mawon, ya gitu ya, kurang ya. Akhirnya kita harus ngangso dari sumur menuju ke Sanimas gitu. Kalau di pondok saya namanya Sanimas, sanitasi masyarakat. Itu ya toilet umum untuk santri. Kemudian juga untuk makannya itu prihatin. Bahkan nasi itu hanya dipakai untuk nutupi piring. Paham nggih? Nasi untuk nutupi piring itu pripun? Berarti nasi itu namung diapane, Pak? Dietrek-etrek ben ketok napa? Piring ini ketutup. Tapi sekali kita sendok serut, loh, wis kelong separuh misal. Kemudian juga dari segi lauk jangan banyak berharap. Itu hampir hari-hari lauk kita niku napa? Beli napa? Sate keduren, Bu. Panjenengan nate ngertos bligo. Bligo tahu bligo? Bligo. Yang kayak napa niku model niku? Ya kayak blonceng tapi lebih panjang, lebih besar ya, lebih besar. Itu bligo, Pak. Kalau di Gunung Kidul itu biasanya dipakai untuk makan sapi. Ya, dipakai untuk makan sapi. Karena memang dia itu nggak seenak blonceng. Blonceng diolahi itu tasik wonten rasa. Bligo diolahi bangga anyep, Bu. Anyep rasanya niku. Terus kita itu makan ya apa iki gitu ya. Gitu. Ngoten mawon lek bumbune pepak, bumbune niku namung 3, Pak. Apa? Bawang, brambang, uyah tok niku. Micin mawon boten wonten. Kemudian juga minyak itu kita nggak pernah. Akhirnya apa? Bumbunya niku digodok. Minyak niku namung sak cerit damel napa? Ngoseng bumbu. Setelah itu tambah toyo, setelah itu dikasih bligonya itu. Itu pun kalau orang dewasa yang masak, boten, Bu. Yang masak niku nggih santri digilir. Dan saya itu setiap bulan dapat jatah giliran masak itu 2 kali. Dan resik-resik pondok itu juga 2 kali. Jadi kalau pas kita dapat piket masak itu sekolahnya libur. Kemudian kita ngapain? Masak di dapur. Masak untuk sarapan, masak untuk makan siang, masak untuk makan malam. Kalau masak yang untuk sarapan itu, kita masaknya dari jam 10 malam. Jam 10 malam kita masak, nanti jam 1 selesai, kita tidur, pada subuh kita sudah harus menyiapkan makanan untuk santri. Kemudian yang untuk siang kita masak jam 8, mulai cedik geni. Tidak ada kompor, Bu, di sana, Bu. Terus damel kayu. Ya. Kemudian untuk sore itu santri biasanya makannya pada maghrib. Jadi kita itu mulai masak sebelum asar.
Kalau asarnya itu setengah 4, kita mulai masak jam 3 atau setengah 3. Ya. Itu piket masak. Kalau pas piket masak, kita sekolahnya libur. Sekolah formalnya libur, sekolah pondoknya juga libur, izin untuk apa? Masak. Dan gurunya tidak mungkin tidak ngizini, Pak. Dan nanti kalau tidak ngizini kita untuk masak, terus santri dikasih makan, kasih makan apa? Itu ya. Kemudian pas giliran piket itu juga kita libur. Dari ba'da subuh sampai maghrib kita resik-resik apa? Pondok nyapu, ngepel gitu. Tapi namanya santri, Pak. Itu meskipun dia apa masak, dia malah seneng. Pas dapat jatah masak niku malah seneng. Kenapa? Karena kalau pas dapat jatah masak niku makme sak lose. Ya. Kalau ndak kebagian jatah masak, makanya harus ya rela sesuai apa yang dibagi. Bahkan malam-malam ya, malam-malam kita itu harus ronda jaga nasi, Pak. Ronda jaga apa? Karena kenapa? Kalau nasi itu nggak dijogo, Pak, entek, Pak, itu ini, Pak. Terus selain daripada ronda malam itu jaga pondok supaya maling itu nggak masuk, jadi kita itu juga harus apa? Ronda jaga. Dan pondok saya yang di Gunung Kidul itu dahulunya, Pak, itu adalah tempat di mana maling itu lewat, Pak. Napa? Ya basis itu juga termasuk. Jadi kadang-kadang malam itu ada orang nuntun wedus lewat pondok, ada orang nuntun sapi lewat pondok. Maling itu, Pak. Ada orang yang junjung TV, junjung tabung gas gitu. Alhamdulillah setelah adanya pondok, kemudian ada santri-santri yang jaga di situ, tempat itu cenderung lumayan aman gitu. Jadi kok saya itu mulai dari penane mungkin buatan, Bu. Bahkan dulu ketika saya masuk pondok pertama kali, 4 bulan liburan, itu bobot saya turun 10 kilo. Dari 55 kilo ke 45 kilo, Pak. Terus gulu niku ketok dawa, kayak mriku belung-belung niku napa? Ketok. Ya. Bahkan ibu saya dulu ketika lihat saya pulang pertama kali dari pondok itu nangis, Pak. Karena apa? Lihat anaknya yang dulunya ya agak berisi, pulang-pulang langsung kurus. Tapi kulo nggih seneng, Pak. Karena pada waktu itu ketika kurus itu ternyata damel obah niku enteng. Bahkan saya lari 10 kilo, 15 kilo niku piat, Pak, di zaman itu. Sekarang, Pak, lari sekilo pun ngos-ngosan, tak benar, Pak. Ya Allah. Dan akhirnya dari situ mental itu mulai terbentuk, ya. Kita menjadi orang yang boten weden gitu kan, tidak takutan, mentalnya jadi. Dan ketika kita lihat orang yang makannya tidak enak, Pak, kita pernah mengalami hal yang sama. Ya, gitu. Kalau orang-orang itu pernah luwe dan kita pernah luwe, Pak, maka kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, pertanyaannya kenapa sebagian pejabat kita itu kok belas tidak punya empati kepada masyarakat, Bapak Ibu? Karena memang mereka tidak pernah ngerasane urip soro. Akhirnya gaji 100 juta sebulan itu mereka anggap gaji yang kecil. Sebenarnya kalau dengan gaji segitu tapi kinerjanya itu bagus, masyarakat nggih boten protes. Tapi kalau mesti gaji besar tapi kinerjanya jelek, ya itu kadang-kadang yang membuat masyarakatnya geram, Bapak Ibu. Disuruh untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, ngelendak mengangkat, Pak. Atau jangan-jangan itu, Pak, ya. Jangan-jangan malah jadi senjata makan tuan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abbad bin Al-Awwam qala akhbarana Al-Hajjaj huwa Abu Al-Artah an Simak bin Harbin an Jabir ibn Samurah qala
kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nadartu ilaihi qultu aqhalul ainain wa laysa bi aqhal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dahulu fi saqai Rasulullah SAW, beliau itu kana la yadhaku. Beliau itu Bapak Ibu seakan-akan nggih la yadhaku, boten nate tertawa. Illa tabassuman, kecuali tertawanya beliau itu adalah senyuman. Artinya apa? Beliau itu tidak pernah Bapak Ibu guyu cekakan. Dan bagi seorang pemimpin, Pak, memang seorang pemimpin itu dia harus menjaga wibawa dan marwah di depan apa, Pak? Sinten, Pak? Di depan masyarakatnya, di depan umatnya, di depan orang-orang yang dipimpinnya. Karena kalau seorang pemimpin itu sudah kehilangan marwah, sudah kehilangan wibawanya, maka orang-orang yang di bawahnya itulah dikongkon nggih boten purun. Ya. Maka menjadi seorang pejabat itu Bapak Ibu, dia harus bisa menjaga marwah dan martabat. Kalau ngomong jangan asal jeplak. Kalau masyarakat biasa, Pak, dia mau ngomong kata-kata yang kasar, mau ngomong apa misalnya? Mau ngomong-ngomong kata-kata tolol, mau ngomong-ngomong kata-kata brengsek, itu kalau masyarakat biasa, Pak, nggih wajar. Namanya juga orang awam. Tapi kalau sekelas pejabat, Pak, kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat haram keluar dari lisan seorang pemimpin. Ya, tidak boleh seorang pemimpin mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Napa malah miso itu tidak boleh, Pak, ya, tidak boleh. Fakuntu idza nadartu ilaihi, dan dahulu ketika aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqhalul ainaini wa laysa bi aqhal, seakan-akan beliau itu bercelak, padahal beliau itu boten bercelak. Ya. Jadi saking tajamnya penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan di sekeliling mata Nabi itu ada celaknya, ada garisnya. Padahal garis itu bukan garis dari celak, akan tapi memang bentuk wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Lekukan wajahnya, lekukan matanya, mata Nabi itu menyerupai celak. Kemudian dalam hadis yang lain, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak senyumannya, yang lebih banyak meseme min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, Nabi itu adalah manusia yang sangat murah senyum. Bahkan dibandingkan dengan para sahabat, senyumnya Nabi itu yang paling banyak. Senyumnya Nabi itu yang paling banyak. Maka dari sini Bapak Ibu, kita juga bisa mengambil hikmah bahwa apa? Calon penghuni surga itu, maka dia adalah orang yang selama hidupnya di dunia murah senyum. Maka kalau ada orang yang hidupnya itu besengut, merengut, mukanya muka masam terus Bapak Ibu, jangan-jangan orang tersebut merupakan calon penghuni. Meskipun kita juga tidak boleh mengatakan seperti itu. Akan tapi salah satu ciri penghuni surga itu, dia itu mudah untuk senyum. Coba Bu, latihan mesem Bu. Tarik, kalau di latihan ke pramugarian, di pramugari itu antara bibir tengah dan samping itu kanan harus ditarik 2 cm, kiri harus ditarik 2 cm. Terus panjenengan Bu, kalau mau jadi pramugari niku kudu dites riyen saged mesem napa
Lek ndak iso mesem, alah tolak, Bu. Ayo koyo ngopo lek ora tau mesem. Alah wis. Ora kangge, Pak, neng pesawat niku. Karena pramugari itu ketika ada penumpang yang mau masuk, dipersilahkan, silahkan Pak, selamat siang, boleh saya bantu? Masya Allah. Napa? Ayo ayo ya. Pak Jen apa nanti naik pesawat Pak? Kemana dulu? Ke Samarinda. Sama istri nama buatan ke sana? Enggak, maksudnya pas naik pesawat sama istri nama buatan? Enggak, maksudnya sama istri naik pesawatnya ke sana? Ke Samarinda kalian istri nama buatan? Buatan layak Pak Wani Pak. Layak kan tuh. Lapang kate dhewe ya. Coba kalau berangkatnya sama istri. Disenyumi pramugari, balas senyum lagi. Waduh. Pak. Asmanipun sinten Pak panjenengan? Supe kula. Pak sinten? Pak Darmaji ya. Di Alaskar itu Pak Darmadi kalau gitu ya. Pak Darmaji ya. Terus Pak Darmaji niki kendel mesem kali pramugari ini bakane pas naik pesawat buat kali istrinya ya. Istrinya hadir. Yo. Pak Jaya betul-betul dipencak, Bu, waktu ke Samarinda. Ya Allah. Sengaja Bu panjenengan tinggal iki, Bu. Lek mangkat kalih jenengan, Bu, paling nggih mboten wantun. Senyum kalih pramugari iku mboten wantun. Pripun? Pak Darmaji niku apa? Oh, PD. Oh, gitu. Ya. Tapi panjenengan kalau dengar cerita gitu mboten cemburu, Bu? Mboten. Berarti Pak Darmaji rabi malih nggih mboten napa-napa, Bu nggih? Mboten napa-napa, Pak. Sudah dikasih lampu hijau, Pak. Berarti mulai besok Pak Darmaji aku wis tinggal lampu hijau ya. Mulai ngelirik rondo, Pak. Nah, sudah. Jadi Nabi SAW itu beliau itu adalah orang yang paling banyak senyumnya. Dan ini merupakan salah satu ciri daripada penghuni surga. Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen nyontoh Nabi, maka kita harus sering senyum. Mungkin menurut kita, senyum ini adalah urusan yang remeh. Tapi menurut sebagian orang, Pak, senyum niku abot, Pak. Termasuk diantaranya tiang-tiang Rusia, Pak. Niku angeliran pun mesem niku, Pak. Ndak iso, Pak, mereka itu. Murah senyum itu angel. Bahkan dulu ketika saya masih jadi mahasiswa baru di Madinah, ya, itu kan kita biasanya Pak ya, sambil kenalan, sambil tanya nama, niku kita pripun? Mesem. Kulo diapa nih Pak? Kamu itu mesam. Kamu gila ya? Kulo niku Pak mesem, diarani wong edan ya Allah. Ternyata usut punya usut, ternyata oh memang orang Rusia itu kalau belum kenal dekat, mereka itu tidak mudah senyum. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus ketika Ustadz dibilangin wong edan, panjenengan apa nih Ustadz? Ya aslinya ajeng kulo kampung Pak. Tapi lihat orangnya dawur, gede, aduh. Mikir-mikir teh akhirnya. Orang Indonesia kan termasuk yang paling yang paling mini, Pak, manusia mini. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jam itu nih, Pak. Jam 5.20. Nah, sekarang itu adzan subuhnya maju, jadi kalau jam 5.30 mawon kita itu sebenarnya ngajinya sudah sak jam, Pak. Karena 5.30 tadi kita sudah mulai ngaji tadi. Inilah alamu awwala rajulin yadkhulul jannata.
Wa akhir rajulin yakhruju minan nar yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayaqulu i'ridu alaihi sigara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruhu fayaqul amiltal yaum kada kada wa kada wa huwa mikirun la yunkir wa huwa musyikun min kibariha fayaqulu a'tuhu makana kullu sayi'atin amilaha hasanah. Bapak Ibu, ini Nabi bercerita nanti ada orang yang pada hari kiamat itu termasuk orang yang berbahagia, Pak. Kenapa? Karena orang ini dahulu dosane teng donya kathah. Bahkan langkung kathah dibandingkan amal kebaikannya. Artinya apa? Orang ini tahu ketika amalnya itu ditimbang jomplang. Lebih berat amal keburukannya atau kejelekannya. Akhirnya orang ini pun pasrah, aduh wis neraka ya aku. Tapi ternyata masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada orang, "Wahai hambaku, apakah kamu di dunia pernah melakukan dosa ini?" "Enggih, Gusti." Dia mengakui, Pak, dan tidak berontak. Karena tidak ada gunanya, Pak, berontak di depan Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, baik di kala ramai maupun sendiri. Bahkan Allah itu tahu apa yang kita batin, Pak. Ya. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, Allah niku pripun? Tahu. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang digerak-gerikkan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Maka orang ini merasa, kalau memang Allah yang bertanya, saya tidak bisa menyembunyikan apapun. Akhirnya ketika Allah tanya, "Wahai hambaku, apakah kamu di dunia dulu pernah melakukan dosa ini?" "Enggih, Gusti." "Apakah kamu dulu di dunia pernah melakukan dosa ini?" "Enggih, Gusti." "Apakah kamu melakukan dosa ini?" Ini. "Enggih, Gusti. Semua sudah pernah aku lakukan." Akhirnya apa Bapak Ibu? Di situ Allah pengen memberikan kemaha pemurahannya kepada hambanya ini. Jadi ini Pak juga salah satu keyakinan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh memastikan para pelaku dosa besar itu mesti neng neraka. Tidak boleh, Pak. Meskipun orang itu banyak omben, banyak judi, banyak narkoba, banyak main wedok. Ketika orang tersebut meninggal dunia, kita tidak boleh ngomong, Pak, "Oh, yowis mesti neraka." Tidak boleh, Pak, seperti itu. Karena nanti akan ada banyak orang yang dosanya itu lebih banyak dibandingkan pahalanya, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, dan Allah akan mengampuni dosanya bagi siapa saja yang dikehendaki. Tapi ya jangan kemudian sembrono, Pak. Oh, Allah itu Maha Pengampun. Lek ngono aku tak maksiat. Lek ngoten, Pak, ya mungkin saja Allah tidak akan mengampuni. Kudu mampir riyen teng pundi? Teng neraka. Nah, orang ini Bapak Ibu tidak mengingkari bahwa dia dulu di dunia pelaku dosa. Bahkan ketika ditimbang dosanya lebih berat dibandingkan apa? Kebaikannya. Maka Allah nanti akan memilih random, Pak. Tidak setiap pelaku dosa, Pak. Allah akan milih beberapa orang random yang dosanya itu lebih berat dibandingkan pahalanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "A'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilah hasanah." Wahai para malaikat, gantilah setiap keburukannya itu dengan kebaikan. Gantilah setiap keburukannya itu dengan apa? Kebaikan. Artinya apa, Ibu? Keburukannya tadi dirubah menjadi kebaikan, kemudian ditaruh di timbangan amal kebaikannya. Sampai akhirnya timbangan itu jomplang dan lebih banyak amal solehnya. Kemudian orang-orang kafir protes, Pak, karena orang-orang kafir kan tidak mungkin mlebet swarga. Ya Allah, kok penamen itu orang Islam dosane akeh, kok mboten panjenengan lebet
neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika fadli u'ti man asya. Itulah karuniaku yang akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi enaknya orang Islam itu Bapak Ibu, meskipun dosa kita lebih banyak, tapi kita bisa saja termasuk orang-orang yang dosa kita akan dirubah menjadi pahala. Maka jangan sampai kemudian kita berputus asa dari rahmatnya Allah gitu. Dan sebagian ulama mengatakan orang itu dahulu sebelum meninggal dunia dia telah bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Mungkin memang amal solehnya belum banyak. Karena biasanya Pak, orang dengan taubatan nasuha itu sebelum meninggal. Mungkin setahun sebelum meninggal, mungkin 6 bulan sebelum meninggal. Dan di sisa umurnya itu dia pakai untuk amal soleh. Tapi kalau ditimbang setahun amal soleh dengan 60 tahun maksiat, abot pun ibu, abot 60 tahun maksiat. Tapi ketika dia menutup akhir hayatnya itu dengan kebaikan, maka dengan menutup usianya dengan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Terus kita yang mungkin dahulu di masa muda masih memiliki catatan-catatan kelam, maka monggo ditobati. Karena bisa saja dengan tobat nasuha yang kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan berikutnya kita akan kasih kesempatan 1-2 pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo boleh untuk ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Iya, monggo Pak. Bagus. Pak Darmaji bertanya, Ustadz, bagaimana supaya kita nggak punya iri, dengki kepada orang-orang yang hidup bergelimang harta? Bagus Pak. Sifat iri dengki ini akan muncul ketika apa? Ketika kesenjangan sosial itu di tengah-tengah masyarakat tinggi. Dan termasuk Pak, sistem kapitalis itu merupakan salah satu sebab kenapa ekonomi itu boten merata. Ya. Seharusnya supaya ekonomi itu merata ya bagaimana? Bagaimana caranya negara itu memfasilitasi supaya tingkat kesenjangan itu boten jomplang. Itu seharusnya kebijakan negara itu yang ngatur itu Pak. Tapi berlepas dari itu, kita ngomong dari sudut pandang masyarakat. Piye lek wis kadung ngeten Pak. Yang pertama, cara untuk mengikis rasa iri dengki itu kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah membagi rizki bahkan sebelum kita lahir. Allah telah membagi rizki manusia bahkan sebelum orang tersebut Jadi kalau memang jatahnya seperti itu, mau berengkutan golong koming 24 jam kerja, lek jatai dados tiang ingkang melarat nggih panggah. Jadi kita harus menyadarkan rezeki yang kita dapatkan itu semata-mata datangnya dari siapa? Allah. Kalau kita dikasih banyak, maka kita akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengasihi saya banyak, saya akan gunakan rezeki saya ini untuk membantu orang lain. Kalau toh ternyata Allah memberikan kepada kita rezeki yang sedikit, maka kita akan sabar. Gitu ya. Dan antara syukur dan sabar, dua-duanya ini baik bagi seorang muslim. Itu yang pertama. Kita harus meyakini bahwa Allah itu telah membagi rizki kepada kita sebelum kita itu lahir. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita tidak iri dengki terhadap orang yang lebih kaya daripada kita. Yang kedua Ibu, kita yakin bahwa orang yang hartanya sedikit, hisabnya nanti bakal lebih mudah di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang miskin itu 500 tahun lebih cepat masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang yang kaya. 500 tahun, Masya Allah. Padahal sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita.
Dan 500 tahun ini itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama 500 tahun dalam hitungan kita sekarang. Ada yang pendapat 500 tahun itu dalam hitungan akhirat. Kalau sehari itu 1000 tahun, berarti 500 tahun itu berapa hari? Berapa juta tahun, Pak? Ini panjenengan ping nih mawon. Di ping nih pinten? 360 hari. Dikalikan 100. Berarti 500 kali 360 kali 100. Pun panjenengan hitung piyambak nanti di rumah. Intinya apa? Orang yang miskin itu cepat mlebu surga itu, Pak. Untuk ngelerem itu Pak, ya. Alhamdulillah ya Allah. Kula niku namung gadah motor nggih namung setunggal niki. Ngoten mawon nggih kula riyen tumbase second. Ya sakniki pun mati ya Allah. Mboten disita polisi mawon pun untung ya Allah gitu. Ya itu untuk ngelerem, Pak, ya, untuk ngelerem supaya apa? Supaya kita itu bisa sabar. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika panjenengan melihat ada orang yang lebih sugih, Bapak Ibu, panjenengan boleh berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni mithlahu au khairan minhu. Ya Allah, rezekikan aku sesuatu yang semisal atau yang lebih baik daripada itu. Minta kepada Allah, nikmat dunia itu juga boleh, Pak. Ketika misalnya ada orang, ya Allah, orang itu kok penak mangkat ning pengajian gawe mobil. Aku mangkat ning pengajian numpak motor, lek esok kademen, lek bengi masuk angin. Lek pas gremis ya kegermisan, lek udan ya kelumut. Ya. Maka minta dunia itu juga boleh, Pak. Tapi jangan lupa juga minta akhirat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sebagian orang itu hanya jaluk donya, maka orang yang seperti ini teng akhirat boten angsal bagian. Adapun orang-orang yang beriman, doa mereka bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kemapanan teng donya. Berikanlah saya keselamatan di akhirat dan jauhkanlah saya dari api neraka. Itu Pak doanya orang yang beriman. Jaluk kesejahteraan teng donya, jaluk kesejahteraan juga di akhirat. Boleh, Pak. Ya Allah, motor saya ini sudah sering mogok ya Allah. Kalau begini terus saya tidak tahu apakah nanti bisa datang ke pengajian atau tidak. Kalau panjenengan tetap menginginkan saya datang ke pengajian, ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk bisa beli motor baru. Boleh atau tidak, Bapak Ibu? Boleh. Niat untuk beli motor baru dan dengan motornya baru itu dipakai untuk ke pengajian, itu hukumnya boleh. Mubah, boleh. Atau misalnya, ya, misalnya panjenengan punya tegalan yang sudah tidak dipakai, daripada tegalan yang nganggur, mangkrak, ya, itu panjenengan belikan apa? Motor atau mobil supaya bisa ke pengajian itu enak, itu boleh, Pak. Ya. Daripada panjenengan taruh di apa? Tegalan, ya, tidak jelas nanti juga saya tanduri juga enggak, panjenengan anggurkan. Dan hati-hati. Ini baru-baru ini mau disahkan tanah yang terbengkalai mau oh, hati-hati, Pak. Tiba-tiba disita, cepat-cepat diwakafkan, Pak. Atau kalau enggak, panjenengan pakai untuk apa? Panjenengan jual, kemudian panjenengan pakai untuk beli kendaraan supaya apa? Kendaraan yang bagus, ini gue penting, Pak. Karena apa? Dengan kendaraan yang bagus itu, panjenengan nggih boten loro boyoke. Boten loro bokonge. Ya. Kula lek saged tumbas Pajero kados Mas Hafid, kalau nggih pengen Pak tumbas Pajero niku, Pak. Ya. Tapi karena mampunya nggih penter nggih mboten napa-napa, penter bekas mawon mboten napa-napa. Ya. Karena apa? Kendaraan yang bagus itu juga boleh, Pak. Kenapa? Karena jika kendaraan yang bagus itu kita pakai untuk ketaatan kepada Allah, untuk memudahkan kita ibadah, maka kendaraan yang bagus itu bisa bernilai pahala. Tapi kalau panjenengan tumbas mobil, hanya panjenengan parkir mawon teng parkiran, parkir kumbah lebok nih. Wis mending rasa tuku mobil, Pak. Hanya akan menjadi pemberat hisab nanti teng pundi? Teng akhirat.
Maka kalau misalkan panjenengan gadah mobil, genen ngaji, Pak. Genen neng masjid supaya apa? Nanti ketika ditanya, wahai Pak Wito, Fortunernya panjenengan kok ora pernah dipakai untuk apa? Namun kula pajeng teng griya. Alah, wis Pak. Entek Pak teng akhirat, Pak. Di rumah ada Fortuner ya, Pak Wito ya? Ada Fortuner? Enggak ada. Iya. Maka panjenengan yang punya mobil, Pak, ampun dipun parkir teng garasi. Rugi le majeki, Pak. Mobil 2.500.000 ini kalau hitung-hitung ya. Setiap hari itu pajak yang kita keluarkan Rp7.000. Karena tinggi, Pak. Panjenengan bayarin negara rugi, Pak. Harus panjenengan pakai, ya. Makanya mobil saya itu kalau gelendrah, Pak. Lek rusak ya ben rusak. Mending mobil itu rusak gara-gara dipakai daripada mobil itu rusak di garasi, Pak. Dan insya Allah mobil itu atau kendaraan apapun ya, kalau sering kita pakai ini malah awet. Ya. Sama juga ya, kalau misalkan rumah itu buatan tipun huni, Pak, maka cepat rusak. Motor tidak pernah dipakai, ini gendang rusak. Mobil tidak pernah dipakai, gendang. Kulkas tidak pernah dipakai, gendang. Bocor atau dipakai, gendang. Astagfirullah. Sudah Ibu. Sama Pak, sudah jam 5.40. Kalau ada pertanyaan bisa ditunda, ditanyakan di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan panjenengan sedaya sehat walafiat, rezekinya tambah banyak, yang punya hutang semoga segera dilunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى